Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya, kalian sudah masuk ke kelas. Jadi kita mau hari ini melanjutkan perkuliahan ya. Bertemu lagi dengan saya di di teori ya, farmakologi. Saya izin share screen. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Belum, Ibu. Belum ada, Ibu. OTW ya. Oke, sudah kelihatan? Udah ya? Udah belum? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan share screen-nya, Dek? Udah, Ibu, kelihatan. Sudah, Bu. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, ini kita mata kuliah farmakologi 1, lanjutan dari farmakologi dasar sebelumnya ya. Jadi saya mengajar untuk program studi D3 Farmasi. Nah, sebelum kita bertemu ya di pertemuan awal, sudah pasti kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, di farmakologi 1 ya, perkuliahannya sejumlah 14 kali pertemuan, masing-masing pertemuan itu 100 menit ya. Kemudian absensi kehadiran seperti biasa 80%, jadi tidak ada keterangan atau misalnya kalian bolos dan sebagainya atau ada kegiatan ya, kalau misalnya tidak ada keterangan itu hanya boleh maksimal 20 kali ya. 2 kali, sorry. Kemudian terlambat masuk room Zoom itu maksimal 15 menit ya. Kemudian penilaian ini ada kehadiran ya, kalian absen, kemudian kan mengerjakan tugas, kemudian ada penilaian UTS dan UAS. Karena saya mengampu sendirian, maka nilai UTS dan UAS itu dari saya ya yang akan memberikan ujian nanti. Kemudian proses perkuliahan ini ada materi, diskusi, tanya jawab, kemudian ada tugas maupun kuis. Kemudian yang terakhir adalah ujian. Oke. Kemudian ada tata cara perkuliahan selama kita kuliah melalui platform Zoom ya. Yang pertama, kalian wajib mengaktifkan kamera pada saat perkuliahan. Kemudian kalian menonaktifkan mikrofon kecuali apabila sedang diskusi tanya jawab begitu ya. Jadi diaktifkan boleh. Kemudian kalian tidak diperkenankan meninggalkan room Zoom selama perkuliahan kecuali kalian ada izin begitu ya. Seperti biasa di room chatnya bisa disampaikan izin kemana, mungkin kamar mandi ya begitu. Kemudian tidak diperkenankan mengerjakan kegiatan lain di luar perkuliahan. Ya, begitu ya. Nah, kemudian ini saya tampilkan untuk mata kuliah farmakologi 1 dalam 1 semester ini ya, sebanyak 2 SKS ya. Dengan deskripsi perkuliahannya adalah di farmakologi 1 ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang obat-obat kardiovaskular dan juga obat-obat sistem saraf. Nah, kemudian capaian pembelajaran farmakologi 1 ya diharapkan setelah mengikuti mata kuliah farmakologi selama 1 semester ya, mahasiswa dapat menjelaskan tentang obat kardiovaskular dan obat sistem saraf begitu ya. Ini adalah rincian dari perkuliahan selama 1 semester. Ini untuk pertemuan UTS ya, ada obat tentang obat-obatan kardiovaskular begitu. Nanti kita akan bahas ya di 7 kali pertemuan, dan kemudian yang pertemuan 8 itu adalah ujian tengah semester. Nah, kemudian untuk pertemuan setelah UTS ya itu akan membahas tentang obat-obat sistem saraf ya, seperti itu. Kemudian 7 kali pertemuan sama, dan pertemuan yang ke-8 itu adalah ujian akhir semester. Ya. Nah, kemudian ini tadi rangkuman dari nanti materi apa aja sih yang kita akan kita akan bahas begitu ya. Nah, untuk UTS ini tadi ya ada obat antihipertensi ya yang terkait dengan obat-obat kardiovaskular. Seperti itu ya. Kemudian di UAS tadi ya ada sistem saraf. Ini adalah materi-materi yang kita akan bahas. Nah, untuk pertemuan yang pertama ya, untuk yang pertemuan pertama
Ini adalah obat-obat antihipertensi. Nah, obat antihipertensi kan banyak nih golongannya. Nah, pertemuan pertama ini kita akan bahas obat golongan diuretik, begitu ya. Oke. Nah, kita langsung aja ke pendahuluan ya. Sebelum kita bahas tentang obat-obat kardiovaskular, kita harus tahu dulu ya sistem kardiovaskular. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kardiovaskular? Ya, sistem kardiovaskular adalah ya suatu sistem yang sangat kompleks dengan dia melibatkan organ-organ. Nah, organ yang utama itu adalah organ jantung, pembuluh darah, ginjal maupun sistem saraf ya. Jadi saraf juga berkaitan juga begitu ya. Nah, baik sistem saraf pusat maupun saraf otonom ya. Nah, kemudian yang kita bahas adalah obat kardiovaskular. Penyakit yang terkait paling awal itu adalah penyakit hipertensi. Nah, bagaimana kita akan bahas ya definisi kondisi normal, kemudian kondisi yang dikatakan hipertensi itu bagaimana, kemudian gejala klinisnya apa, kemudian pengobatannya ya sesuai. Jadi pengobatan yang akan dipelajari di program Prodi Diploma 3 Farmasi itu kita akan sesuaikan dengan blueprint ya, nanti akan kalian akan UKOM, maka nanti yang akan kita bahas lebih sedikit banyak itu adalah yang sesuai dengan blueprint ya. Oke, kemudian algoritma dan monitoring terapi. Nah, awal-awal kita tahu orang hipertensi itu gimana sih? Nah, definisinya dulu nih. Ya, hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah arteri yang persisten. Jadi bagaimana kita taunya gitu ya? Taunya tekanan darah itu dari mana sih meningkat? Nah, jadi ada namanya pengukuran. Ada proses dulu ya, kita harus mengukur tekanan darah. Nah, kalau dia sudah diukur berulang begitu ya. Nah, apabila tekanan darahnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg ya, dan atau diastoliknya di atas atau lebih dari 90 mmHg. Jadi dikatakan hipertensi ya, seperti itu. Nah, kemudian hipertensi juga merupakan penyakit kronis yang tentu saja pada kesehariannya ya tekanan darah itu tidak dikontrol atau tidak terkontrol. Ya, maka lama-kelamaan ya terjadilah hipertensi. Jadi untuk hipertensi itu bukan dalam waktu yang cepat ya. Dikatakan orang tuh bisa hipertensi, jadi melalui tahapan dan memang lifestyle yang kurang baik ya begitu ya. Nah, kemudian untuk alat pengukur dari tekanan darah itu adalah namanya sphygmomanometer ya, dengan dua jenis alat ukurnya. Jadi ada sphygmomanometer yang air raksa dan juga ada yang digital ya, dapat dilihat dari gambar di layar kalian ya, itu bagaimana yang sphygmomanometer yang air raksa dan yang digital. Oke. Kemudian hipertensi itu ada klasifikasinya ya. Jadi tekanan darah ya ini berdasarkan GNC 7, tapi dia lebih dari umurnya itu lebih dari 18 tahun begitu. Ya, dengan kategori, ada beberapa kategori gitu ya, klasifikasi tekanan darahnya. Ya, normal, yang pertama ada prehipertensi, yang kedua kemudian ada hipertensi juga dibagi dua lagi, hipertensi tingkat 1 atau stage 1 dan juga hipertensi tingkat 2 atau stage 2. Seperti itu ya. Nah, dikatakan normal tekanan darah dewasa ya itu antara sistolnya kurang dari 120/80 ya diastoliknya mm/Hg. Nah, kalian bisa cek tuh ya tekanan darah kalian yang jadi untuk klasifikasi tekanan darah ini memang seperti ini, cuman kalian juga harus tahu tipe-tipe atau memang karakteristik dari tubuh kalian sendiri. Misalnya nih, saya biasanya pas nih di 120/80 ya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, takutnya kalian nanti udah ini kok udah harusnya kan di bawah nih, berarti nggak normal. Nah, enggak ya. Jadi kita harus tahu juga karakteristik dari tubuh kalian sendiri, masing-masing individu itu akan berbeda begitu ya. Nah, tadi ada perhitungan berulang begitu ya. Jadi memang harus nggak bisa nih kita mengukur hanya satu kali, tapi ketika kita mengukur secara berulang. Dan juga untuk mengukur tekanan darah itu ada tekniknya. Jadi nggak langsung yang dari panas-panasan dari jalan terus gitu ya dia langsung diukur tekanan darahnya. Nah, itu juga
harus diperhatikan ya. Begitu. Untuk pengukuran juga ada teknik untuk mendapatkan apa namanya angka yang di situ yang benar-benar real gitu ya. Jangan yang dari naik tangga baru naik tangga gitu ya. Misalnya mengukurnya di lantai 2 begitu. Terus dari bawah lantai 1 terus ke atas datang-datang langsung disuruh tensi gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, jadi memang harus dia pasien siapapun ya, misalnya pasien ataupun kalian itu harus mengukur apa namanya tekanan darahnya itu dalam tidak boleh langsung ya, harus tenang dulu gitu ya. Kemudian kategori berikutnya ada prehipertensi. Nah, prehipertensi ini ada klasifikasi yang baru ya. Nah, di mana sistoliknya itu di antara 120 sampai 139 ya mm Hg dan diastoliknya itu 80 sampai 89 mm Hg. Nah, itu dikatakan prehipertensi. Nah, kemudian ya sudah masuk nih ke hipertensi. Nah, hipertensi yang tingkat 1 atau stage 1 dikatakan hipertensi tersebut apabila sistoliknya itu di 140 sampai 159 gitu ya mm Hg dan diastoliknya 90 sampai 99 mm Hg. Nah, itu hipertensi stage 1 ya. Nah, kemudian ada hipertensi stage 2 atau tingkat 2 ya. Ini di mana sistoliknya udah lebih dari 160 mm Hg ya dan diastoliknya 100 lebih dari sama dengan 100 mm Hg. Nah, itu udah hipertensi stage 2. Nah, ini ada prehipertensi tadi saya katakan untuk klasifikasi yang terbaru ya. Ini untuk mengidentifikasi dulu nih begitu ya. Nah, prehipertensi tersebut itu tidak perlu untuk apa namanya jadi secara dini bisa dideteksi dan juga dia masih tidak perlu menggunakan obat-obatan atau terapi begitu ya. Tapi prehipertensi ini bisa menjadi normal nih tekanan darahnya kalau dia apa namanya melakukan ya gaya hidup yang sehat begitu ya, untuk menurunkan tekanan darahnya mendekati atau di bawah nilai normal tadi ya, kurang dari 120/80 gitu ya. Itu menurut GNC 7, GNC 7 ya. Nah, kemudian ada penyebab-penyebab dari hipertensi ya. Nah, ini berdasarkan etiologi. Jadi banyak banget ya penyebab hipertensi. Tapi yang pertama kita bisa lihat hipertensi esensial atau primer ya. Nah, di sini tidak jelas etiologinya, tidak tahu penyebabnya karena dia multifaktoral. Ya, yang pertama itu adalah genetik ya. Nah, ini bagaimana seseorang itu tubuhnya ya terhadap stres itu bagaimana, peka atau enggak gitu. Kemudian reaktivitas terhadap vasokonstriktor, kemudian ya selain genetik itu juga berdasarkan dari lingkungan ya, stres begitu ya. Kemudian juga obesitas dan juga secara asupan natriumnya dia berlebih ya, dibutuhkan tubuh itu dia terlalu banyak asupan natriumnya, berlebihan begitu ya. Oke, maka terjadilah hipertensi. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah penyebabnya berdasarkan dari penyakit gitu ya, berdasarkan apa namanya penyebabnya adalah hipertensi disebabkan oleh penyakit lain. Tapi di sini kasusnya rendah, 5-8% saja. Maka biasanya pasien-pasien itu penyebab hipertensinya itu ya primer tadi tidak diketahui gitu ya, karena multifaktor banyak sekali yang mempengaruhi pasien itu bisa dikatakan didiagnosa hipertensi gitu ya. Nah, ini diantaranya salah satu adalah disebabkan oleh penyakitnya ya. Tadi kaitannya. Jadi untuk sistem kardiovaskular begitu ya, untuk sirkulasi di dalam tubuh ya. Nah, itu kan tadi ada organ utamanya jantung, pembuluh darah ya, dan tapi juga ada ginjal. Nah, di sini adalah penyakit ginjal yang bisa menyebabkan hipertensi ya, begitu ya. Nah, ini karena apa namanya perosepan dari obat-obatan begitu ya, sehingga ginjalnya tidak mampu untuk memfilter begitu ya, sehingga nanti bisa menyebabkan hipertensi seperti itu. Nah, kemudian tujuan pengobatan hipertensi ya, nah ini menurunkan tekanan darah sampai tidak mengganggu fungsi ginjal tadi ya, otak, jantung maupun kualitas hidup serta mencegah kematian ya. Nah, dan keperparahan dari penyakit. Untuk ada target-target dari tekanan darah ya.
berdasarkan yang terbaru itu ada JNC 8. Jadi target tekanan darah pada pengobatan hipertensi umurnya lebih dari atau sama dengan 60 tahun itu harus di bawah atau kurang dari 150/90 mm Hg. Ya, sedangkan hipertensi umurnya di bawah 60 tahun, jadi semua pasien itu harus tekanan darahnya kurang dari 150/90 mm Hg. Ya. Nah, kemudian obat-obatan antihipertensi ya. Nah, jadi obat-obatan untuk antihipertensi primer itu ada golongan tadi ya, golongan diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, kalsium channel blocker, kemudian angiotensin 2 reseptor blocker atau yang biasa disingkat ARB. Nah, obat-obatan tersebut itu dapat digunakan secara sendiri atau tunggal ya, maupun juga nanti ada kombinasi antar golongan obat antihipertensi tersebut atau misalnya dengan obat-obatan yang lain seperti itu ya. Oke. Berikutnya langsung saja. Nah, ini obat-obatan yang kita bahas adalah obat golongan diuretik begitu ya. Nah, diuretik ya adalah obat-obatan yang menyebabkan suatu keadaan meningkatnya ekskresi urin begitu ya. Jadi diuretik itu ya kita tujuannya adalah untuk meningkatkan ya ekskresi urin ya, meningkatkan volume urin begitu ya, sehingga nanti harapannya ekskresi urin juga bisa diekskresikan dengan sesuai dengan ya tadi meningkatkan ekskresi volume dan ekskresi urin begitu ya, sehingga nanti harapannya tadi ya natriumnya itu bisa keluar, asupan natrium yang berlebih tadi bisa keluar dengan urinnya seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam obat-obat diuretik itu juga ada lagi golongan-golongan obatnya, klasifikasi obatnya ada lagi begitu ya. Nah, maka efektivitas diuretik itu obat-obat diuretik itu akan berbeda-beda dan bervariasi begitu ya. Nah, untuk peningkatan sekresi tadi ya, pengeluaran natrium itu kurang dari 2%. Untuk diuretik hemat kalium yang lemah begitu ya. Nah, maka tadi efektivitasnya berbeda-beda. Nah, untuk loop diuretik, golongan loop diuretik atau diuretik kuat, nah itu dia sekresi natriumnya itu bisa bahkan mencapai lebih dari 20%. Makanya sangat potensial ya untuk penggunaan loop diuretik untuk mengeluarkan atau mensekresikan natrium yang berlebih dalam tubuh seperti itu. Ya, namun nanti tetap ada efek sampingnya ya, gitu. Nah, kemudian penggunaan klinis utamanya begitu ya, untuk mengurangi edema, penumpukan cairan pada tubuh, kemudian juga untuk yang tadi ya mengobati hipertensi, begitu ya, dengan efek diuretiknya menyebabkan penurunan volume darah tadi karena volume cairan berturun, penurunan yang signifikan contohnya tadi untuk loop diuretik, maka terjadi volume darah yang menurun juga ya, seperti itu sehingga tekanan darah juga menurun atau berkurang. Oke, kemudian secara umum ya. Nah, ini prinsip kerja diuretik ya, meningkatkan laju alir urin tadi, meningkatkan produksi dan sekresi urin begitu ya. Ya, lewat laju ekskresi ion-ion. Ya. Nah, sebagian besar aplikasi klinisnya obat-obat diuretik ditujukan untuk mengurangi volume cairan. Ya. Sehingga nanti total kandungan dari natrium itu akan berkurang juga. Ya. Nah, untuk penggolongan obat. Ya, penggolongan obat tadi ya diuretik ya. Nah, diuretik ini ada golongan inhibitor karbonik anhidrase, contoh obatnya acetazolamid. Ini dengan efektivitas diuresisnya juga yang tidak terlalu banyak seperti yang nomor 2 nih, loop diuretik atau diuretik kuat ya. Furosemid ya potensial sekali untuk tadi ya, pertama adalah mengurangi edema dan juga nanti akan mengakibatkan penurunan tekanan darah gitu ya. Kemudian diuretik tiazid, contoh obatnya hidroklortiazid ya. Kemudian hemat kalium, contoh obatnya spironolakton dan amilorid. Kemudian ada golongan osmotik ya, contoh obatnya mannitol. Oke, nah ini contoh obat dari furosemid ya. Ini ada produknya seperti itu ya, tablet ya dalam bentuk strip begitu. Nah, ini penggunaannya tadi sebagai terapi edema begitu ya. Nah, ini dapat dikombinasikan dengan antihipertensi ya pada pengobatan hipertensi tentu saja begitu ya tadi ya.
efek lagi. Jadi obat-obatan hipertensi tadi ada diuretik, inhibitor, CCB dan lain sebagainya itu bisa dikombinasikan begitu ya, misalnya S inhibitor dengan furosemid. Jadi bisa dikombinasikan tergantung dari kondisi si pasien. Nah, untuk dosisnya, berapa sih dosisnya? Untuk dewasa itu dia per oral ya, bentuk ini untuk bentuk per oral. Sebenarnya juga ada bentuk injeksi, tapi yang kita sering temukan nih juga ya, furosemid untuk pasien rawat jalan kan bisa diberikan yang per oral begitu ya, 20 dosisnya 20 sampai 80 mg dengan intervalnya 6 sampai 8 jam. Tapi bisa diberikannya 2 kali sehari. Ya. Nah, untuk obat furosemid tidak bisa kita samakan pemberiannya 2 kali sehari itu setiap 12 jam, nggak bisa. Jadi pakainya itu pasien pagi sama siang ya, yang penting intervalnya 6 sampai 8 jam. Kenapa sih gitu ya? Kok dipakainya pagi sama siang begitu ya, nggak seperti yang biasa kita tiap 12 jam. Ya, jadi karena yaitu tadi dia meningkatkan produksi dan sekresi urin. Jadi kalau misalnya pasien itu hipertensi, ya harapannya malam itu tidak berkemih lagi banyak ya, jadi pasien itu cukup untuk beristirahat gitu ya. Kalau dia nanti kurang istirahatnya malah hipertensinya nggak turun-turun gitu ya, tekanan darahnya. Oke, nah tadi potensial apa namanya furosemid ya. Nah karena dia onsetnya sudah dalam waktu 30 sampai 60 menit dia udah menyebabkan efeknya diuresis ya. Jadi dengan diuresis 20% sampai 20% itu sudah menurunkan apa namanya, mengeluarkan NaCl-nya begitu, potensial untuk diuresis begitu ya, dengan durasinya 6 sampai 8 jam tadi penggunaannya ya. Jadi obat itu sudah bisa diekspresikan begitu ya 6 sampai 8 jam begitu. Nah, karena tadi efeknya yang potensial, jadi si furosemid ini ada efek sampingnya. Ya, efek sampingnya adalah gangguan cairan dan elektrolit. Contohnya hipokalemia dan hiponatremia tadi ya. Untuk ion-ion yang apa namanya dikeluarkan begitu dari dalam tubuh seperti itu. Ya, ini ada beberapa efek samping ya, tapi yang paling sering yang memang harus perlu dimonitoring itu adalah gangguan cairan dan elektrolit. Ya. Oke, kemudian obat yang berikutnya ini adalah golongan tiazid. Ya, golongan tiazid itu contohnya hidroklortiazid. Ya. Nah, ini dia hidroklortiazid itu dia merupakan turunan ya, derivat atau turunan dari klorotiazid. Begitu, dengan efektivitasnya sama dengan obat induknya ya. Jadi HCT ini adalah turunan dari klorotiazid gitu. Ya. Dia klorotiazid itu harus memiliki apa namanya? Efek memiliki efek diuresis dengan dosis yang lebih tinggi begitu ya, maka dipakailah hidroklortiazidnya, derivatnya ya, dengan dosis yang lebih rendah tapi sama efektivitasnya dengan si induknya tadi, si klorotiazid ya. Nah, berapa dosisnya ya? Nah, ini 12,5 sampai 50 mg per hari ya, pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Ya, bisa dipakai juga untuk pasien gagal jantung kongestif untuk mengurangi edema seperti itu. Ya, untuk hipertensi itu sendiri per oral tadi ya 12,5 sampai 50 mg per hari. Ya, untuk edema itu maksimum 200 mg per hari. Ya. Oke, ini contoh sediaannya begitu ya. Kemudian ada berikutnya ya, hemat kalium. Hemat kalium di sini secara umum ya bekerja dengan menurunkan reabsorpsi air natrium begitu. Contoh obatnya spironolakton. Ya. Nah, dosisnya ini penggunaan dulu ya. Penggunaannya untuk hipertensi dan edema dan juga bisa congestive heart failure ya, atau gagal jantung kongestif. Dosisnya 25 sampai 200 mg per hari untuk edema, kemudian untuk hipertensi 25 sampai 50 mg per hari. Ini contoh sediaan spironolaktonnya tablet 100 mg. Ya. Oke, terima kasih ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Perkuliahannya sudah selesai, saya stop share dulu ya. Ada yang mau bertanya? Oke,
Oke, silakan. Siapa yang mau tanya? Wahyu Novianti, Bu. Oke, Wahyu Novianti. Silakan Wahyu. Jadi kalau misalkan Ibu orang ini dia nggak ke dokter, mungkin dia mau pengobatan sendiri. Misalkan dia habis cek tensinya ini, nah terus tensinya itu misalkan tinggi, mungkin 180 per 120 mungkin. Nah kemudian dia itu disarankan oleh TTK atau apoteker begitu, dikasih obatnya tuh langsung amlodipin 10 mili. Nah, pasiennya ini memang turun tekanannya, cuman masih merasa kayak pusing gitu. Apakah itu bisa jadi obatnya yang salah atau memang orangnya itu nggak bisa ini Bu, nggak bisa tekanan normal begitu? Oke, ya, terima kasih ya Wahyu atas pertanyaannya. Jadi seperti ini ya. Untuk yang dimaksud Wahyu tadi kan pengobatan swamedikasi ya itu ya sebenarnya yang ngasih obatnya farmasis kan? Iya. Ya. Nah, kalau hipertensi itu sebenarnya nggak boleh ya swamedikasi, dia nggak termasuk obat swamedikasi karena pun obat golongannya kan golongan obat-obat keras tuh. Jadi sebaiknya memang karena ada namanya ini ya assessment. Jadi yang assessment itu yang pertama kan ada diagnosa. Nah itu diagnosa kan dilakukan oleh dokter. Kemudian bagaimana nanti dia akan riwayat apa namanya penyakitnya, apakah sudah berapa lama, terus ada wawancara nanti. Itu untuk assessmentnya pasien itu dinyatakan hipertensi dan juga pengobatannya yang tepat itu kan dari dokter sebenarnya. Jadi kita nggak bisa untuk memutuskan obat itu langsung pasien ketika diukur ya pertama kali. Nah, yang dibolehkan itu hanyalah misalnya pasien nih ya kita ukurkannya tekanan darahnya. Pasien itu kan pasti rutin. Hipertensi itu pasien hipertensi itu pasien yang rutin minum obat gitu. Jadi sebaiknya memang harus ke dokter. Kalaupun misalnya nih gitu ya, kita pasien rutin, ibu rutin ya misalnya gitu pasiennya ya. Ya udah Bu bisa kembali ke dokter misalnya dokter BPJS-nya gitu ya untuk karena kita cek-cek kita nggak tahu apakah dia tuh putus minum obatnya kah, beli lagi karena merasa tensinya tinggi gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi sebenarnya harus ke dokternya lagi. Ya kita harus lihat kepatuhan obatnya gitu ya karena ada monitoring. Monitoringnya itu bukan cuma dari efek samping ya, tapi bagaimana pasien itu terapinya gagal atau tercapai gitu. Kan kasihan ya pasien itu sudah minum obat tapi nggak tercapai nih tensi yang diharapkan gitu ya nggak kurang tensinya begitu ya. Nah itu ada beberapa faktor. Jadi sebenarnya farmasi itu nggak boleh memberikan obat gitu ya kecuali ada resep dari dokter gitu. Kalaupun misalnya pasien rutin berarti harus balik lagi ke dokternya gitu ya. Kita harus waspada karena pasien itu banyak yang nggak patuh minum obat ya gitu. Jadi terputus-putus gitu karena pengobatannya minum obatnya harus rutin. Jadi pasien itu merasa oh ini harus ini ya. Jadi mungkin pasien bosan minum obat, jadi merasa nggak masalah nih badannya. Ketika udah merasa kayak tensinya naik, ya udah deh, gitu langsung minum balik lagi gitu ya. Ya seperti itu ya, Wahyu Novianti ya. Iya Bu. Oke, makasih ya atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, yang lainnya kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalau misalnya ada pertanyaan lagi ya, kita ketemu pertemuan berikutnya bisa ditanyakan seperti itu ya.